Sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian, bertemu kembali setelah beberapa hari kegiatan ini. Hari ini kita akan memulai untuk pembelajarannya, melanjutkan kegiatan kemarin, materi kemarin yang belum selesai. Semoga hari ini kalian semuanya sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan full dan nanti bisa menyelesaikan tugasnya dengan lancar. Anak-anak sekalian, kita masih mendalami tentang teks cerita inspiratif, dan materinya hari ini yaitu mengungkapkan rasa simpati, rasa empati, dan kepedulian serta perasaan dalam bentuk cerita kalian akan melakukan kegiatan ini. Sedangkan tujuannya pertama, kalian nanti bisa mendata informasi yang diperoleh dari tokoh atau dari peristiwa. Yang kedua, nanti kalian menyusun kerangka cerita inspiratif. Anak-anak mungkin selama Pak Pustu memberi penjelasan, audiomu kamu matikan dulu aja. Nanti ketika akan bertanya boleh audionya diklik lagi. Oke, sip. Anak-anak, beberapa waktu yang lalu kita sudah mendalami tentang teks cerita inspiratif. Untuk itu mari kita refresh sebentar, kita ingat-ingat ya. Kalau misalnya Pak Bujito menanyakan apa sih teks cerita inspiratif, kira-kira menurut kamu apa jawabannya? Yang bagaimana teks cerita inspiratif itu? Mungkin ada yang mau menjawab, boleh. Teks yang bertujuan memberikan inspirasi kepada orang lain. Teks yang bertujuan memberi inspirasi. Memberi inspirasi itu maksudnya memberi apa, Kamil? Maksudnya memberi kesan, perasaan yang mendalam. Memberi kesan yang mendalam, ya. Oke. Yang jelas memberi inspirasi untuk berbuat baik gitu, Pak. Memberikan semangat atau bisa menimbulkan motivasi, menjadi hati tergugah, nah itu menjadi inspirasi ya. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana ciri-cirinya? Teks cerita inspiratif itu cirinya yang seperti apa? Arum, masih ingat mungkin? Atau Saskia, bagaimana cirinya Saskia? Sambil mungkin dilihat-lihat catatannya kalau mungkin ada. Wow, sudah lupa ya. Nah, gimana? Audionya dibuka Saskia. Antara lain kira-kira apa cirinya? Menginspirasi. Yang jelas ada inspirasinya. Terus apa lagi? Tema. Teksnya ada tema tertentu yang dikembangkan. Oke. Apalagi? Pesan atau ada pesan-pesan moral yang bisa menjadi inspirasi, bisa memotivasi. Apalagi? Kira-kira cerita inspirasi ini bersumber dari tokoh yang nyata ada atau yang imajinatif? Yang nyata ya. Jadi misalnya tokoh ya tokohnya itu benar-benar ada. Jadi bukan sekadar tokoh yang fiktif misalnya. Dan masih banyak lagi ya. Nanti ciri-cirinya diungkap. Berikutnya tentang strukturnya.
Bagaimana struktur teks cerita inspiratif itu? Orientasi, Orientasi, rangkaian komunikasi, resolusi, dan kode. Oke, ya. Jadi ada beberapa bagian yang itu dinamakan struktur yang harus kita penuhi jika nanti membuat teks imperatif. Baik, kita lanjut. Nah, anak-anak sekalian, ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tadi kita mendapatkan ada beberapa istilah kita harus tahu. Yang pertama simpati. Bagaimana atau apa rasa simpati itu? Ada makna yang pertama, simpati itu rasa kasih atau rasa setuju kepada atau rasa suka. Itu maknanya. Contoh kalimat, banyak negara yang menaruh simpati kepada perjuangan bangsa itu. Menaruh simpati itu berarti punya rasa suka, rasa setuju atau rasa kasih. Mana kedua, keikutsertaan merasakan perasaan. Entah itu perasaan senang, perasaan susah. Jadi ikut merasa senang, itu berarti simpati. Misalnya, rakyat yang menderita akibat bencana alam itu mendapat simpati dari berbagai kalangan. Mendapat simpati berarti ikut merasakan rasa yang ada. Jadi kalau yang rakyat itu senang, ya warga yang lain ikut senang. Nah, itu simpati. Yang kedua, kata empati, hampir sama ini. Ada simpati, ada empati. Empati itu keadaan mental yang membuat seseorang merasa tahu atau merasa sama dengan apa yang dirasakan orang, sehingga ini sebenarnya ya identik dengan simpati. Jadi keadaan mental yang membuat orang itu memiliki rasa yang sama dengan orang lain yang dilihat atau yang diamatinya. Yang ketiga ada kata peduli, kepedulian. Kata peduli itu artinya mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan. Misalnya dalam kalimat, mereka asik memperkaya diri, mereka tidak peduli orang lain yang menderita. Tidak peduli berarti tidak memperhatikan, tidak menghiraukan. Jadi peduli itu memperhatikan. Sedangkan yang keempat, kata perasaan, maknanya cukup banyak. Perasaan itu adalah hasil atau perbuatan merasa dengan panca indera. Jadi hasil merasa dengan panca indera. Apa yang kita lihat, muncul perasaan. Apa yang kita dengar, kita akhirnya mendapatkan rasa. Apa yang kita misalnya raba, akhirnya kita muncul perasaan. Nah itu. Atau maknanya kedua, rasa atau keadaan batin. Perasaan itu keadaan batin. Ada rasa senang, rasa gembira, rasa susah, itu batinnya. Yang ketiga, kesanggupan untuk merasa atau merasai. Kesanggupan untuk merasai. Nah, itu juga perasaan. Jadi perasaan ini lebih cenderung yang dominan adalah olah batin, hati kita. Nah, berdasarkan makna-makna tersebut, istilah tersebut, mari langsung kita praktik ya. Hari ini kamu saya ajak untuk mengamati gambar ini. Sudah kelihatan gambarnya? Sampun. Oke. Baik, saya ingin tanya Arum, gambar siapa ini, Rom? Nggak tahu, Pak. Loh, enggak tahu. Ini tokoh Enggak. Orang, Pak. siapa? Mel? Orang. Orang, Gambarnya? Pak. Orang. Loh. Manusia. Namanya. Maksudnya tokoh ini siapa begitu loh? Pak Bibi. Oke, ini adalah tokoh yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau ini luar biasa, tokoh yang sangat hebat, sehingga mestinya kamu ya jangan asing. Kalau kamu kok tidak tahu tokoh ini, berarti kamu tidak pernah mengupdate negara ini. Pertanyaannya adalah, tulislah perintahnya ini, tulislah inspirasi yang kamu peroleh dari tokoh ini. Bibi. Nah, yuk
Kira-kira menurut kamu apa yang inspirasi yang kamu peroleh dari tokoh Habibie? Saskia? Pekerja keras, Pak. Oh, dari Kamil langsung. Tokoh ini Pekerja adalah keras. tokoh yang sangat tipe pekerja keras. Jadi perjuangannya Pantang keras, menyerah. pantang menyerah. Itu di peristiwa yang mana, Kamil? Kok kamu tahu itu? Pantang menyerahnya itu loh. Yang mana? Tahu enggak? Saat pembuatan pesawat, Pak. Oke, bagus. Jadi betul tokoh ini, beliau ini pernah orang Indonesia yang pertama kali berhasil menciptakan pesawat terbang, yang membuat pesawat terbang dari Indonesia itu adalah beliau ini. Ini orang pertama, tokoh pertama yang berhasil membuat itu. Sehingga ini adalah pekerja keras, jenius, atau orang yang ilmuwan tinggi, dan seterusnya. Oke, itu contoh inspirasi yang bisa kita jadikan penyemangat untuk diri kita. Berikutnya, gambar yang kedua. Medis, bekerja medis. Oke, ini adalah gambar tokoh-tokoh bisa atau orang-orang atau para pekerja medis, bisa perawat, bisa bidan, atau mungkin juga bisa dokter. Mengapa mereka berpakaian seperti itu? COVID-19. Oke, jadi mereka ini adalah sedang berjuang untuk melayani, mengatasi, atau memberikan pengobatan kepada pasien COVID-19. Sama, tulislah inspirasi yang kamu peroleh dari tokoh-tokoh ini atau dari para orang ini. Gunakan rasa simpatimu, empatimu, kepedulianmu. Apa kira-kira inspirasinya? Menyembuhkan banyak orang. Apa, Saskia? Apa inspirasinya? Ada semangat apa di orang-orang ini? Mengapa mereka di lantai bertiduran seperti itu? Kira-kira menurut kamu mengapa ya? Capek. Iya, karena mereka itu kecapean, istirahat, kelelahan. Dan kelelahannya karena apa? Banyaknya pasien. Iya, banyaknya pasien, pekerjaan yang berat, apalagi pakaiannya seperti itu. Sehingga dari sini menunjukkan ini adalah tipe para petugas kesehatan yang penuh bekerja dengan keras, penuh semangat, pengabdian yang tanpa pamrih, yang luar biasa, walaupun virus ini virus membahayakan, tapi dia tetap berjuang memberikan bantuan itu. Oke. Berikutnya lagi, nah, gambar ini, apa inspirasi yang bisa kamu peroleh? Nah, apa, Rom? Apa inspirasi yang kamu peroleh, Rom? Nangis, Pak, itu, Pak. Semangat. Semangat menangis. Enggak, semangat kerja. Oke, semangat kerja ya. Walau dari uang ya. Anak sekecil ini dan mungkin dia merasakan kelelahan atau mungkin merasa wah tapi tetap bekerja walaupun sambil menangis ya. Hidup ini keras, tak kerja tak makan. Wah, jadi ini luar biasa. Dan kamu sangat atau patut bersyukur ya, tidak pernah mengalami hidup seperti ini. Kamu itu enak sekali. Oke, itu inspirasinya ya. Baik, yang satu lagi, yang keempat. Memberi. Nah, apa inspirasi yang bisa kamu peroleh? Bagaimana perasaanmu ketika melihat ada gambar ini? Peduli dengan sesama. Oke, ada inspirasi kita harus peduli pada sesama. Coba bayangkan, anak sekecil itu, tapi dia sudah punya perasaan yang sangat berbudi luhur. Ada orang yang sudah tua, renta, dan mungkin juga punya keterbatasan. Sementara dia anak kecil yang mungkin merasa punya banyak kelebihan uang. Nah, ini memberikan
sedikit yang dia Sedikit. punya. Wah. Walaupun nilainya mungkin kecil, tapi yang paling luar biasa adalah ketulusannya. Oke, bagus. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut. Nah, dari gambar-gambar tadi ada 4. Coba kamu pilih salah satu saja. Apakah gambar Pak Habibie, atau gambar tokoh atau pekerja medis tadi, atau gambar anak yang berjuang untuk hidup, atau mungkin anak yang mempunyai rasa peduli sesama yang tinggi. Nah, ini tolong kamu buat kerangka. Tahu kerangka? Nah, kerangka itu rancangan ya. Jadi belum berupa teks tapi baru rancangan. Tolong rancang orientasinya apa, kemudian rangkaian peristiwanya bagaimana, kemudian komplikasinya, kemudian resolusi, dan terakhir koda. Jadi 4 bagian ini yang kemarin sudah kita bahas itu struktur teks cerita inspiratif. Ini rancang dulu. Misalnya kalau kamu milih Pak Habibie, ya tolong bagian nomor 1 uraikan Pak Habibie itu namanya, mungkin kelahirannya di mana, atau mungkin sekolahnya, dan seterusnya. Rangkaian peristiwa bisa kamu uraikan. Kira-kira pernah sekolah di mana, pernah kuliah di mana, atau mungkin kamu akan mengangkat tentang saat-saat menerbangkan pesawat terbangnya yang perdana itu, boleh itu kamu gambarkan. Komplikasi itu adalah puncak ya, atau hal-hal yang paling mendebarkan di dalam kisah cerita itu komplikasi. Sementara resolusi itu adalah jalan keluarnya, sedangkan koda itu pesan-pesan moralnya atau simpulannya. Ini tolong nanti kamu rancang dulu, jadi kamu belum membuat teks, tapi kamu baru membuat perencanaannya dulu. Perencanaan ini namanya kerangka teks. Paham maksudnya? Kurang paham, Pak. Ya, saya ulangi. Kerangka ini dari mana? Dari 4 gambar yang tadi sudah kita diskusikan. Kamu harus mengambil salah satunya saja. Misalnya mau mengambil gambar para petugas medis, boleh. Mau mengambil inspirasi dari anak yang bekerja keras dalam hidup itu, boleh. Atau mau mengambil gambar yang keempat, yaitu tentang anak kecil yang punya kedermawan tinggi itu, boleh. Nah, dari salah satu gambar itu, baru kemudian rancang ini, 5 poin ini. Orientasinya berarti yang pertama kamu harus menjelaskan dulu tokoh itu. Karena orientasi itu kan pengenalan. Setelah itu rangkaian peristiwa, lah ini tolong kamu rancang urutan kejadiannya. Ketika misalnya kamu mengangkat anak kecil yang sedang memikul tadi bekerja keras, yaitu tolong gambarkan urutan kejadiannya. Kemudian komplikasinya, ini puncak ketegangannya, puncak permasalahannya. Anak itu mengalami apa atau sedang menghadapi konflik apa, lah itu komplikasi namanya. Dan setelah itu tambahkan resolusinya. Ini adalah jalan keluarnya, dan terakhir pesan-pesan untuk para pembaca. Jadi ini baru ring-ringan saja, poin-poinnya saja. Namanya kerangka. Begitu ya. Nah, untuk mengerjakan ini, nanti kamu bisa melakukan kegiatan urutannya seperti ini, seperti yang tadi sudah. Nah, nanti LK8 sudah saya siapkan di Google Classroom. Nanti kamu buka, terus simak kembali video ini, nanti rekamannya boleh diulang-ulang, terus selesaikan tugasnya, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Nah, untuk mengetahui LK-nya, saya bukakan dulu LK-nya, biar nanti lebih jelas LK-nya. Saya bukakan ya. Sudah kelihatan LK-nya? Sudah. Nah, jadi LK-nya ini, jadi yang pertama nanti kamu
lihat 4 gambar ini, di LK ini sudah ada 4 gambar, kemudian kamu tuliskan apa inspirasinya seperti tadi, tinggal kamu tulis ulang. Misalnya Pak Habibie ada inspirasi apa, tulis. Yang kedua, petugas medis ada inspirasi apa. Yang ketiga, gambar anak yang sedang bekerja keras itu inspirasinya apa, dan seterusnya. Nah, setelah itu bawahnya ini pilih salah satu. Yang kamu pilih yang mana, tuliskan topik atau tema gambar, misalnya gambar tokoh Pak Habibie misalnya, atau gambar anak yang sedang memberikan derma kepada orang tua misalnya, atau gambar yang mana terserah. Nah, setelah itu terus bawahnya tuliskan orientasinya, rangkaian peristiwanya, komplikasinya, dan resolusi serta kodanya. Jadi cara mengerjakannya ini. Jadi sementara hari ini kamu hanya latihan mengungkapkan inspirasi dan membuat kerangka teks inspirasi. Paham ya, Nana? Pak, Iya. itu mengerjakannya kayak halaman 153, 154. Mengerjakannya seperti yang Pak Pusito share ini aja. Jadi LK ini nanti kan Betul, ada yang- di classroom. Nanti kamu tinggal mengisi kolom-kolom ini saja. Jadi misalnya Pak Habibie ini apa inspirasinya? Yang itu Pak, bukan yang itu. Oh, yang bawah, Yang membuat kerangka. ya itu mengerjakannya seperti halaman 153, 154 Di buku siswa. paket. Oh ya, buku paket. Ya, jadi mirip seperti Kayak itu. gitu. Ya, jadi ini misalnya orientasi itu misalnya kamu tulis nama Bapak Habibie misalnya. Habibie misalnya. Kemudian kelahirannya atau tempat lahir atau mungkin yang lain lagi. Terus prestasinya apa? Lah ini bisa terserah saja kamu memperkenalkan apa. Lah rangkaian peristiwanya ini bisa kamu tuliskan. Misalnya 1, Pak Habibie merancang pesawat terbang. Setelah itu Pak Habibie menerbangkan perdana dan seterusnya. Nah ini kamu rancang. Kira-kira komplikasinya apa? Misalnya detik-detik pesawat terbang itu diterbangkan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Nah, kemudian resolusinya apa lah? Ini sementara kamu rancang begitu. Ini sehingga ini baru kerangka saja. Begitu Kamil? Oke? Oke, Oke. paham. Ada pertanyaan yang lain? Ada. Nah, apa? Ujiannya itu online aja, Pak. Oke. Mengenai tentang ujian sekolah itu kemungkinan terbesar kamu didatangkan ke sekolah. Jadi mengerjakannya di sekolah. Sampai hari ini memang sekolah belum ada kepastian karena masih menunggu perintah dari Bupati. Nanti kalau sudah ada pasti, kamu nanti akan diberi pengumuman dari sekolah. Tapi ini sekolah sudah merencanakan kamu nanti akan didatangkan di sekolah. Begitu? Itu sekolah lain kok online, Pak. Nah, ini nek kamu pengen online berarti kamu pengen di sekolah lain. Enggak apa-apa, kamu SMP di 3, sekolah lain enggak apa-apa. Nanti ikut di sekolah lain ya. Gitu, Mil? Boten, Pak. Ya, ijo. Boten. Nah, setiap sekolah itu punya aturan sendiri-sendiri. Tapi ini saya juga belum bisa memastikan. Nanti kalau sudah pasti, kamu akan saya beri pengumuman kepastiannya. Begitu ya, Mil? Semoga online, Pak. Gimana? Ya, semoga online. Oh, semoga online. Loh, lah kamu disuruh online jawabannya enggak mengerjakan gitu kok. Teman-teman kamu kan banyak yang enggak mau mengerjakan kalau suruh online. Nah, itu sehingga itu sementara ada pertanyaan lain? Sudah, Pak. Oke, sementara cukup ya. Nanti ini saya share di
Classroom, kemudian nanti kamu bisa membuka-buka. Baik, saya ulangi yuk semuanya, videonya dibuka, saya potret ulang, tadi pertama sudah tapi ini saya potret lagi. Kamil buka videonya, Aditya, Saskia, Arum sudah videonya Mil. Nah, potret. Oh, Kamil ngomong orang gatek no. Baik, anak sekalian, sementara itu cukup, saya akhiri dulu ya. Selamat bekerja, semoga kalian sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tutup ya.